Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membaca karakter entrepreneur dari tokoh-tokoh besar dunia atau pemimpin-pemimpin besar dunia. Karakter entrepreneur ini sangat dibutuhkan oleh kita semua, oleh generasi muda di abad 21 ini. Dan ini perlu kita pahami bersama, sahabat-sahabat sekalian, agar bangsa ini menjadi bangsa yang tetap menjadi bangsa merdeka, berdaulat secara ekonomi, dan berdaulat secara politik. Maka dibutuhkan generasi-generasi yang meniru para tokoh-tokoh besar di dunia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk mempelajari atau memahami bagaimana kisah-kisah yang dialami para tokoh dan termasuk tokoh berkarakter entrepreneur, saya menggunakan pendekatan historis di sini, dan pendekatan ini saya coba kaji dari tokoh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena tokoh Nabi Muhammad ini dikategorikan sebagai 100 tokoh berpengaruh di dunia. Dan saya coba analisis dari perjalanan kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini, dan saya coba identifikasi dan mengkategorikannya menjadi 4 kisah yang dilalui oleh tokoh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pertama, tokoh ini adalah ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro dengan perintahnya membaca, maka ini saya kategorikan sebagai kisah bagaimana Nabi Muhammad berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian pada saat mengimplementasikan kerasulan dan kenabiannya di Mekah, Nabi Muhammad seperti kita ketahui beliau mendapat tantangan, mendapat ancaman, mendapat pemboikotan, pelecehan, persekusi, berbagai macam perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh masyarakat Mekah diterima oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tidak diterima di Mekah dan akhirnya beliau harus berhijrah ke Madinah. Nah, proses di Mekah ini saya kategorikan sebagai proses ya, bagaimana keberanian Nabi Muhammad dalam menghadapi kegagalan. Kemudian ketika berada di Madinah, pada kondisi ini Nabi Muhammad dihadapkan kepada peperangan yang tidak seimbang, sehingga saya kategorikan pada masa Madinah ini sebagai masa bagaimana Nabi Muhammad menghadapi penderitaan. Kemudian pada masa perjanjian Hudaybiyah, saya anggap di sini adalah masa bagaimana Nabi Muhammad akan meraih kesuksesan dalam misi kerasulannya, sehingga setelah perjanjian Hudaybiyah ini terjadi kisah bagaimana Mekah dibebaskan oleh Nabi Muhammad dari masyarakat jahiliyah yang dihuni oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, keempat kisah ini saya coba identifikasi di tokoh-tokoh lintas generasi, kemudian tokoh lintas bidang. Di sini ada tokoh politik, ada tokoh entrepreneur, dari tokoh yang lama dan sampai sekarang. Di sini ada, saya ambil tokoh salah satu saja, Bob Sadino, kemudian ada Billy Veslin dari Malaysia, kemudian Jack Ma dari Cina, dan tokoh politik Soekarno dari Republik Indonesia. Saya coba identifikasi dari tokoh-tokoh tersebut dari biografinya, dan saya menemukan 4 kisah yang terjadi pada Nabi Muhammad itu dialami oleh tokoh-tokoh besar di dunia. Dan ini hanya contoh saja, dan ini bisa diidentifikasi sesungguhnya dari seluruh tokoh-tokoh besar yang ada di dunia. Nah, kemudian dari 4 kisah itu, saya coba karakter-karakter atau nilai-nilai apa yang dimiliki oleh para tokoh tersebut, dan tokoh-tokoh besar tersebut tadi sudah diidentifikasi mengalami 4 kisah, gagal usaha, gagal, derita, dan sukses. Nah, dari 4 kisah ini saya coba identifikasi karakter apa yang paling dominan atau paling memungkinkan atau paling paling dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Nah, pada konsep usaha, saya coba identifikasi usaha itu adalah sebuah kegiatan membaca dan mencari ide atau mencari gagasan bagaimana untuk mencapai permasalahan, bisa menyelesaikan masalah, dan ini kaitannya dengan kreativitas. Jadi kreativitas menjadi satu ciri dari bagaimana tokoh tersebut berkarakter entrepreneur. Kemudian kepada kita gagal, ini ada kaitannya dengan keberanian.
bagaimana tokoh tersebut berani mencoba mengimplementasikan ide-idenya. Sekalipun risikonya adalah mengalami penderitaan, mengalami penolakan, mengalami pengasingan, persekusi, dan sebagainya. Tapi dengan keberanian mencoba itu, tokoh-tokoh tersebut menjadi tokoh-tokoh yang dikategorikan sebagai pemberani, terutama dalam menghadapi risiko atau kegagalan. Kemudian dalam kisah penderitaan itu, tokoh-tokoh tersebut tidak putus asa, tokoh-tokoh tersebut tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang lain, tapi tokoh tersebut memiliki jiwa-jiwa survival yang tinggi, dan inilah ciri khas dari seorang seorang yang berkarakter entrepreneur. Dan pada kisah kesuksesannya, kita bisa kategorikan bahwa bagaimana ciri-ciri karakter entrepreneur itu adalah ciri-ciri yang memiliki kemandirian. Dan ciri-ciri kemandirian itu bisa diidentifikasi dengan bagaimana kemampuan mengambil keputusan, tidak tergantung pada orang lain, dan punya prinsip dan teguh pendirian. Nah, jadi dari kisah tokoh-tokoh tersebut kita dapat membaca bahwa jika kita ingin menjadi meniru, meneladani tokoh-tokoh berkarakter entrepreneur atau tokoh besar terdahulu, maka inilah yang harus ada di frame, di pola pikir, di mindset para generasi muda di saat ini. Maka generasi-generasi muda yang survive, yang berkarakter entrepreneur ini, mereka harus memahami bahwa segala cita-citanya harus dialami adalah 4 kisah ini. 4 kisah ini harus dialami oleh tokoh-tokoh ataupun siapapun yang ingin meraih kesuksesan di muka bumi ini. Pertama dari kisah usaha, yaitu bagaimana dia membaca, mencari solusi, dan menyelesaikan masalah. Kemudian setelah punya gagasan, sudah melihat peluang itu ada, maka mereka harus berani mengimplementasikannya. Dan keberanian itu dibangun dari keberanian menghadapi kegagalan dan keberanian menghadapi risiko. Dan setelah itu, mereka juga harus siap survive dalam kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi ketika mereka ingin meraih kesuksesan. Sehingga ketika usaha gagal derita ini sudah bisa dilalui dan menjadi satu langkah bagaimana menuju kesuksesan, maka tokoh tersebut kita semua akan menjadi manusia-manusia mandiri, merdeka, dan tentunya bisa lebih bebas dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, dalam proses pembelajaran, kita bisa mengidentifikasi bahwa orang-orang yang berkarakter entrepreneur itu pasti dia punya budaya membaca yang tinggi, punya literasi yang tinggi. Dan selain punya minat baca dan literasi yang tinggi, dia juga mampu menghubung-hubungkan konsep dengan kehidupan yang realistis dan kontekstual, sehingga making connection ini menjadi ciri dari kecerdasan tokoh-tokoh atau generasi berkarakter entrepreneur. Kemudian dalam keberaniannya menghadapi kegagalan, di situ tokoh-tokoh yang dapat dikategorikan sebagai tokoh yang memiliki karakter entrepreneur, yaitu tokoh-tokoh yang punya keberanian untuk mencoba. Nah, keberanian mencoba ini menjadi kunci bagaimana seseorang bisa meraih kesuksesan. Karena tanpa mencoba, orang itu tidak akan punya opportunity untuk meraih kesuksesan. Dan selanjutnya, seorang tokoh berkarakter entrepreneur juga dia harus sadar bahwa kesulitan itu, penderitaan itu pasti akan dialaminya, karena kegagalan itu juga tidak akan pernah terjadi satu kali dan akan terus berulang-ulang. Dan pada situasi tertentu, seorang tokoh atau seorang yang ingin meraih kesuksesan akan berada pada situasi bagaimana dia menghadapi kesulitan yang sangat berat. Dan disitulah dia harus terus berusaha, tidak boleh putus asa, dan tetap optimis untuk menyelesaikan masalah dan keluar dari kesulitan tersebut. Nah, kemudian pada kemandirian itu kita bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berkarakter entrepreneur itu harus dilatih bagaimana dia punya kemandirian dalam mengambil keputusan, bahkan punya kecepatan dalam mengambil keputusan. Nah, tokoh-tokoh ini bisa kita tiru
dan kita implementasikan dan bisa kita komunikasikan dalam pembelajaran sejarah tentunya. Dan tentu ini menjadi pelajaran penting untuk abad 21 ini. Dan kesimpulannya, bahwa tidak ada tokoh di muka bumi ini yang sukses besar dan dia tidak mengalami 4 kisah yang dialami oleh mereka. Maka setiap tokoh atau siapapun yang ingin meniru kesuksesan tokoh-tokoh besar di dunia, mereka harus berani, harus memiliki kisah 4 kisah ini, yaitu kisah usaha, gagal, derita, dan sukses. Dan ini saya katakan menjadi sebuah kemutlakan dalam hidup ini, bahwa tidak ada tokoh yang sukses tanpa mengalami 4 kisah ini. Dan untuk tokoh-tokoh yang berkarakter entrepreneur ini, nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh sosok berkarakter entrepreneur adalah nilai-nilai bagaimana dia harus kreatif, kemudian berani, gagal, survival, dan mandiri. Inilah ciri-ciri dari karakter entrepreneur, dan ini kita kisahkan dari tokoh-tokoh besar, bisa diajarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bagaimana mentransfer value, mentransfer nilai, bahwa seseorang untuk hidup di abad 21 ini haruslah orang-orang yang berkarakter entrepreneur, yaitu orang-orang kreatif, berani menghadapi kegagalan, berani menghadapi risiko, survival, mereka selalu berusaha untuk keluar dari situasi sulit dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sehingga mereka berhasil menjadi manusia-manusia mandiri dan bermanfaat bagi banyak orang. Itulah generasi-generasi berkarakter entrepreneur yang harus dimiliki oleh generasi kita di abad 21 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.